Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pertemuan pada kali ini kita diberikan kesehatan. Nah, untuk materi pada kali ini yaitu tentang kejelasan dan ketidakjelasan dalalah, yang mana terdiri dari 3 pemateri. Yang pertama Ahmad Julianto, kedua Sikta Ade Septiani, ketiga Yuni Musliha. Untuk kejelasan dalalah dan tingkatannya terdapat 4, yaitu yang pertama Ad-Dhohir, yang kedua Al-Mufassar, yang ketiga An-Nas, dan yang keempat Al-Muhakkam. Ad-Dhohir. Dhohir secara bahasa adalah lafadz yang dipahami maknanya secara langsung tanpa adanya kesamaran, atau suatu lafadz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah atau keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskan maksudnya. Dhohir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafadznya. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Petunjuk atau dalalah ayat di atas sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Al-Nas. Nas mempunyai dalalah yang jelas sebagaimana dhohir. Pemahaman maknanya tidak tergantung pada petunjuk dari luar sigotnya. Demikian juga makna nas tidak memerlukan penelitian, akan tetapi bisa langsung dipahami dengan sigotnya. Nas lebih daripada dhohir, sebab menjadi lebih jelasnya nas dari dhohir adalah disebabkan qarinah yang terdapat dalam kalam. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Petunjuk atau dalalah nas ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan antara jual beli dan riba. Nas di sini lebih jelas dari dhohir karena ada qarinah yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Mufassar. Mufassar, dalil yang sudah terperinci dan jelas, jadi tidak memungkinkan lagi untuk ditakwilkan ataupun ditafsirkan. Dalil seperti ini wajib diamalkan dengan penjelasannya yang sudah terperinci. Akan tetapi, dalil seperti ini masih mungkin untuk dinasik atau dihapus. Contoh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Baik, di sini saya akan menerangkan kelanjutan dari pemateri selanjutnya, yaitu Al-Muhakkam. Muhkam, dalil yang sudah sangat jelas maknanya, tidak mungkin untuk diganti atau dibatalkan dengan dalil yang lainnya, dan juga tidak mungkin ditakwilkan. Jadi dalam hal ini dalil yang muhkam lebih kuat dan didahulukan daripada yang mufassar, nas dan dhohir, seperti contoh pada lafaz qul huwallahu ahad. Dan selanjutnya ketidakjelasan dalalah dan tingkatannya, yaitu ada 4. Yang pertama al-kahfi, al-mushkil, al-mujmal, dan al-mutasyabih. Yang pertama al-khafi. Khafi adalah lafadz yang dari segi penunjukan kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Ketidakjelasan itu disebabkan karena bentuk kasus yang tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh dalil, seperti contoh di bawah ini. Pada lafadz wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Secara umum pada lafadz tersebut
Pencuri sudah cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak. Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan ayat tersebut untuk tukang copet yang secara nilai memanfaatkan kelalaian orang untuk menguras hartanya. Untuk itu perlu pendalaman lebih lanjut dalam kasus ini. Next. Yang kedua, al-muskil. Muskil adalah ketidakjelasan arti suatu lafadz yang disebabkan oleh lafadz itu diciptakan untuk beberapa, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti lafadz mustarok di bawah ini. Apakah pada lafadz tersebut lafadz quru diartikan sebagai masa suci atau masa haid? Ulama Hanafiyah mengartikan quru itu sebagai masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan dengan masa suci. Masing-masing pendapat mengartikan quru dengan memakai qorinahnya lain. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai al-mujmal. Mujmal itu menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih adalah lafal yang tidak dapat menunjukkan maksud yang dikehendaki melalui siqatnya, dan tidak pula ditemukan qarinah lafziyah atau qarinah haliyah yang menjelaskannya. Jadi, sebab kesamaran pada lafal mujmal ini adalah bersifat lafal atau tekstual, bukan sesuatu yang baru. Nah, contohnya itu seperti lafaz sholat. Lafal ini secara bahasa diantaranya adalah doa. Tapi lafal sholat itu memiliki definisi lebih dari sekedar doa. Karena lafal itu dapat memiliki makna istilah, yaitu serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya mengenai al-mutasyabbih. Mutasyabbih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang terpotong-potong di awal surat. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk yang ingin bertanya, silakan berkomentar di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.